beribadah menghayati penghayatan kematian Tuhan Yesus Kristus di hari raya Jumat Agung, dan kita akan melaksanakan ibadah perayaan perjamuan kudus Jumat Agung. Karena itu, sebagai umat Tuhan yang ada di demi mulia yang indah, marilah kita akan beribadah kepada Tuhan dengan tema ibadah sungguh ia ini adalah anak Allah. Jemaat dijemput berdiri. Marilah kita hayati salib Yesus melalui peristiwa kematiannya di kayu salib dalam perayaan ibadah hari Jumat Agung dan perjamuan kudus ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah mati. Mari kita nyanyi bersama di John Juta.
Mari berdoa. Kebaikan dan kasih-Mu senantiasa ada bagi kami ya Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus melalui penyertaan Roh Kudus, sehingga saat ini kami masih diizinkan Tuhan menikmati nafas hidup. Kami masih diperkenankan Tuhan menikmati selamat di tangan Yesus. Kendati dunia saat ini sementara berada dalam berbagai ketegangan, dalam berbagai ketakutan, karena kami dirongrong oleh pandemi virus corona COVID-19, sehingga mengakibatkan dunia milik ciptaan Tuhan ini, di dalamnya kami yang ada di negara Republik Indonesia, di Provinsi Sulawesi Utara, di daerah Kota Bitung, termasuk di Jemaat Geming Mulia Girian Indah. Kami pun sementara berada dalam ranah ini. Namun di tengah kecemasan, kekhawatiran dan ketakutan kami, tetapi iman kami tetap hidup di hadapan Tuhan. Sehingga kami meyakini ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada belas kasih Tuhan. Sebab ketika kami ada di hadapan Tuhan, ketika kami menyerah total di hadapan Tuhan, maka ketika itu pula Tuhan mengasihi kami. Kami datang dalam pertobatan yang sungguh. Kami datang dalam kerendahan hati, sebab kami sangat yakin kasih-Mu besar ya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat ya Bapa, sehingga apapun kuasa dunia, kami percaya kuasa Tuhan sanggup untuk menjaga dan memulihkan kami dari berbagai keberadaan. Tuhan mengenal kami masing-masing, dan Tuhan mengetahui apa saja yang terjadi di dunia ini. Karena dunia dan manusia, bahkan segala isinya adalah ciptaan Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon, jangan biarkan kami dihukum bersama-sama dengan dunia ini.
biarlah Bapa, pengasihan-Mu ada bagi kami, sehingga kami terhindar dari berbagai bahaya. Kami terhindar dari berbagai virus yang menakutkan dan mematikan ini. Sebab kami adalah milik kepunyaan. Di saat kami menghayati kematian Kristus di Jumat Agung, kami juga akan memperlengkapi dengan pelayanan perjamuan kudus. Maka kami bermohon, Engkau Bapa menguduskan kami semua dari segala dosa yang telah kami lakukan berlawanan dengan kasih dan kehendak-Mu, baik melalui pikiran, perkataan, bahkan teristimewa perbuatan. Kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, ketika Engkau jumpai kami telah melakukan pemberontakan terhadap kuasa dan kehendak-Mu, berilah kami kasih dan pengampunan. Berilah kami waktu untuk diubahkan oleh Tuhan dalam totalitas hidup kami, menguasai kehidupan kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Ya Tuhan, ampuni kami. Ya Tuhan, kasihani kami. Amin. Mari kita lakukan bersama Kau rangkai air mata. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah Allah kepada setiap orang yang sambil melihat kepada salib mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Kolose 1 ayat 13 dan 14 tertulis, Ia yang telah melepaskan kita dan kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Diundang para pendeta berdiri. Mari kita
membacakan bersama ajakan untuk mengampuni. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata, "Bukankah aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius 18 ayat 1 dan 2. Jemaat yang tekun belajar firman Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab di penghayatan Jumat Agung ini. Mari kita membaca dalam kitab Injil Matius 27. Injil Matius 27. Dibaca ayat 45 sampai dengan ayat 56. Injil Matius 27 ayat 45 sampai ayat 56. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Firman-Mu Tuhan adalah pelita yang bersinar, pedoman yang tepat dalam perjalanan hidup kami. Dan saat ini, melalui kesaksian Alkitab, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan melalui khotbah tertulis yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gemi, oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemi. Bermohonlah kami, ya Roh Kudus, kuasailah hati masing-masing kami, baik yang ada di dalam ruangan gereja ini maupun yang ada di ruangan gereja rumah tangga kami masing-masing, sehingga firman-Mu akan menjadikan kami kuat, sehat, menang, selamat
kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman berkumandang. Amin. Jemaat berdiri. Mari kita akan membaca bersama. Baik kita yang ada di dalam ruangan gereja maupun kita yang ada di ruangan gereja Tuhan di rumah kita. Semua anggota keluarga, mari kita akan membaca bersama dengan judul perikop Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segera datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karen, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia? Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian bunyi firman Tuhan. Disilakan duduk. Saya akan membacakan teks khotbah Badan Pekerja Majelis Sinode Geming yang ditulis langsung oleh hamba Tuhan, Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Geming, Pendeta Dr. Hein Arina, dalam ibadah Jumat Agung Perjamuan Kudus 10 April tahun 2020. Shalom. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya di hari Jumat Agung ini, di dalamnya ada perayaan Perjamuan Kudus, menyampaikan salam kepada seluruh warga Geming, bahkan masyarakat pada umumnya. Perayaan Jumat Agung di tahun 2020 ini memiliki konteks situasi yang sangat berbeda.
dibandingkan dengan tahun yang baru kita lewati, 2019. Sekarang ini secara menyeluruh, secara global, kita sementara berada dalam konteks di mana COVID-19 saat ini menjadi ancaman yang besar bagi kita dan dunia ini. Saya percaya dalam perayaan perjamuan kudus, makan roti dan minum anggur di Jumat Agung ini, kita semua dimampukan untuk merefleksi. Kita semua dimampukan untuk dalam kesetiaan iman, mampu untuk hidup dalam suatu suasana yang ada keyakinan yang utuh bahwa Yesus yang mati di kayu salib telah membawa penebusan, pengampunan yang utuh bagi manusia dan dunia ini. Sesungguhnya bicara tentang kematian sifatnya sangat universal. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, itu tidak bisa dipisah dengan proses penebusan dan pengampunan untuk manusia dan dunia ini. Dan penebusan pengampunan yang telah kita alami melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib sungguh-sungguh telah memperlengkapi kita, memampukan kita untuk senantiasa hidup dalam kesucian dan hidup dalam kekudusan. Secara universal, kita bicara tentang kematian ini. Ketika seorang meninggal dunia, maka selesailah pekerjaannya, usahanya. Tapi kalau kita berbicara tentang kematian Tuhan Yesus, justru yang kita alami ialah melalui kematiannya ini adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, suatu pekerjaan yang di dalamnya ada forgiveness dan redemption, ada pengampunan, ada penebusan yang utuh. Artinya ada pembebasan, pelepasan, dan terutama penyelamatan dari dosa-dosa. Tapi sangat penting bagi kita di Jumat Agung ini, dalam rangkaian kita merayakan perjamuan kudus, makan roti minum anggur secara bersama, kita mendengar bahwa kematian Yesus menebus dosa. Kematian Yesus proses penebusan yang utuh bagi manusia
ialah how we practice. How can we practice? Bagaimana kita mempraktikkan penebusan, pengampunan itu supaya betul-betul membawa perubahan yang sangat fundamental, sangat mendasar dalam human attitude, human behavior, perilaku, tindakan daripada seorang yang bergelar manusia. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, sesungguhnya kematian Yesus adalah suatu wujud nyata daripada unconditional love, suatu kasih yang tidak terbatas, tidak terukur, yang dinyatakan oleh Allah bagi orang semua manusia, termasuk dunia ini, melalui Yesus Kristus. Unconditional love ini yang kita terima melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dapat kita lihat dalam pembacaan kita yang sudah kita baca dalam kitab Matius 27 ayat 45 sampai 56. Terutama bagaimana penghayatan dari para prajurit dan pasukan yang justru pada masa itu Torang boleh lihat dalam ayat ke-54, yaitu sebuah faith recognition, pengakuan iman yang sangat nyata dan jempol dengan ungkapan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan kita dalam perayaan perjamuan kudus di Jumat Agung ini, kita diajak sekalian untuk merefleksi, untuk menghayati tentang Yesus adalah sungguh-sungguh anak Allah. Dan salah satu refleksi yang kita kerjakan dalam perayaan Jumat Agung ini adalah table fellowship, perjamuan kudus, Holy Communion. Dalam perjamuan kudus kita akan makan roti, minum anggur sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan. Secara bersama memiliki dimensi kekeluargaan, dimensi persaudaraan, dimensi persahabatan yang mampu menerobosi berbagai perbedaan, mampu saling mengampuni, saling melayani, mengasihi, mencintai satu dengan yang lain. Walau dalam perayaan perjamuan kudus kali ini, torang merayakan di rumah masing-masing, bukan di rumah gereja. Dan ini merupakan tantangan bagi saya dan saudara. Mengapa? Karena sudah sekian lama, tidak hanya berpuluh-puluh tahun, tapi beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun, senantiasa melaksanakan perjamuan kudus di rumah gereja. Tapi tahun ini 2020 kita merayakan di rumah-rumah. Ada banyak isu, ada banyak pertanyaan. Apakah pertanyaan bersifat social question, theology question, pertanyaan yang bersifat sosial atau bersifat teologis? Dan ini harus dijawab oleh gereja dan kita semua. Dari firman Tuhan yang saya bacakan tadi adalah jawaban bahwa pewujud nyata unconditional love Allah mengasihi dunia ini dengan tidak terbatas. Maka perayaan di rumah, makan roti, minum anggur di rumah tidak
spiritual fellowship, perjamuan kudus bersama. Kita melaksanakan perjamuan kudus di rumah, tidak akan pernah memiskinkan kita dalam persaudaraan kita, tidak akan memiskinkan kita dalam persahabatan, dalam persekutuan, bahkan dalam kekeluargaan kita. Saudara, saya percaya bahwa sebagai warga gereja ini, melalui pelayanan para pendatua, syabas, guru agama dan pendeta, baik di kolam maupun di jemaat, di kategori Bipra, saya sangat yakin pendekatan-pendekatan pelayanan, penggembalaan, katekisasi, pemuridan telah memperlengkapi warga gereja sehingga dapat melaksanakan perjamuan kudus di rumah dengan hati yang ada ketulusan dan keikhlasan. Yang paling penting saya mau katakan ialah bahwa bagaimana kita menerima penebusan dan pengampunan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Kita akan mampu melayani perjamuan kudus, makan roti, minum anggur ini melalui niat memiliki hati ketulusan, keikhlasan untuk mengampuni, melayani, dan mengasihi orang lain. Supaya ketika kita makan roti, minum anggur, memiliki suatu kualitas iman yang betul-betul dapat membawa perubahan yang jempol dalam kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Biarlah kiranya kita dalam kesadaran iman, kita sungguh-sungguh mengungkapkan dari hati yang paling dalam suatu keyakinan iman yang paling dalam. Yesus Kristus yang mati di kayu salib di Golgota, Ia sungguh adalah anak Allah yang telah membawa pengampunan dan penebusan yang utuh, yang telah memampukan kita untuk hidup hanya mengasihi Tuhan, untuk hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan untuk hidup menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Saya percaya saudara, bahwa tantangan kita ketika makan roti, minum anggur dalam perayaan Jumat Agung, dalam rumah kita, di tetangga kita, di masyarakat kita, kita menyaksikan berbagai rintihan hati yang sangat dalam, penderitaan yang sangat dalam. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita, keluarga kita yang harus mengalami penderitaan yang pahit, termasuk pemutusan hubungan kerja. Ada begitu banyak saudara kita, sahabat kita yang dirumahkan tanpa gaji, yang dirumahkan tanpa kelebihan. Ini suatu suasana yang saya katakan rintihan hati yang sangat dalam. Saya yakin melalui roti dan minum anggur, melalui pengakuan iman yang nyata bahwa Yesus Kristus yang mati di kayu salib adalah sungguh anak Allah, mampu memulihkan kita melalui meningkatkan kualitas pelayanan diakonal di Jumat Agung ini. Kita mau berkorban melihat orang lain ketika kita ada kelebihan, ketika kita ada berkat Tuhan. Mari kita sisihkan untuk berdiakonia, termasuk jemaat Geni Moria Girian Indah. Ini dimensi diakonal yang kuat akan membantu yang lemah, yang lemah akan menguatkan dalam doa bagi yang kuat. Saya mengajak sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, sebagai seorang ketua
supaya para penanya, syahmas guru agama dan pendeta di jemaat-jemaat di wilayah pelayanan ini sungguh-sungguh mau melakukan tugas panggilan gereja. Di dalamnya adalah upaya diakonia, mampu melihat, menolong, bahkan mengorbankan diri kita, sehingga kita boleh melihat saudara-saudara kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja, yang dirumahkan tanpa gaji, nilai produksi yang menurun, dan produksi yang sungguh-sungguh tidak dapat menjawab kebutuhan pasar saat ini. Karena itu, saya mengajak warga Gemini, bahkan masyarakat yang ada di Sulawesi Utara ini, marilah bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, bersama dengan pemerintah, bersama dengan TNI Polri, kita melakukan upaya diakonal. Tidak hanya memberi beras, gula, kopi, uang, tapi juga bagaimana kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing, mau melaksanakan jaga jarak, dan ini memang sangat sulit bagi kita yang memiliki nilai dan budaya. Kalau ketemu jaga tangan, kalau ketemu selalu berpelukan, melakukan cium kudus. Ini tantangan. Kita pergi bekerja, kita jaga jarak. Tapi kalau kita disiplin, kita mau berkorban, melaksanakan physical distancing secara konsisten, kontinu, maka ini adalah upaya diakonal kita, refleksi iman kita. Ketika kita makan roti, minum anggur dalam perayaan Jumat, dalam perayaan perjamuan kudus, ini akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, karena kita tetap stay at home. Supaya harapan kita semua di waktu yang akan datang, kita boleh bersama di rumah gereja dalam satu meja perjamuan kudus. Kita duduk saling mengampuni, kita duduk saling melayani dan mengasihi satu dengan yang lain, sambil makan roti, minum anggur, dengan meningkatkan kualitas persaudaraan, kekeluargaan, dan kerukunan. Dengan demikian, saya meyakini penderitaan kematian Tuhan Yesus di kayu salib betul-betul kita refleksikan, betul-betul kita menerima pengampunan penebusan, dan kita mampu menghayati, mempraktekannya, dan di sanalah nilai kehadiran kita sebagai orang yang menaruh percaya pada kematian kebangkitan Yesus ini betul-betul membawa kita pada pengharapan, pada penghiburan, kepastian kehidupan kekal. Sambil kita rajin baca Alkitab, kita setia berdoa, kita giat bekerja dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi, dari rumah kita masing-masing, maka kita boleh menjadi saluran berkat, penopang program pemerintah dan himbauan gereja. Tuhan Yesus menolong kita semua. Selamat menikmati, menghayati, dan merayakan Jumat Agung, perjamuan kudus tahun 2020 ini, sambil terus meyakini bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang tidak terbatas, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Marilah kita membaca firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 mengenai penetapan perjamuan kudus.
yang mengucap syukur atas, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikianlah kita akan makan roti dan minum dari cawan untuk memberi puji-pujian, mengucap syukur kepada Dia yang telah menyerahkan tubuhnya bagi kita. Oleh Roh Kudus kita mengambil bagian dalam persekutuan dengan Dia, sambil menanti-nantikan kerajaan Allah sekarang ini telah memperoleh kehidupan kekal dan kedudukan sebagai anak dalam kemuliaan. Bahkan sebagai anggota satu tubuh telah bersekutu seorang dengan yang lain dalam kasih yang sungguh. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dengan otoritas-Mu Engkau menciptakan langit dan bumi dengan baik dan sempurna, dengan berbagai kelengkapan yang ada. Di dalamnya Engkau menciptakan manusia sebagai makhluk hidup yang mulia, makhluk hidup yang segambar dengan Tuhan, sehingga kami semua tunduk di bawah kuasa. Dengan perkenanan Tuhan, kami masih diberikan kesempatan bernafas, melanjutkan perjuangan hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami telah melewati masa minggu-minggu sengsara selama 6 minggu dalam keadaan selamat. Kami telah melewati berbagai masa-masa sulit, masa-masa menakutkan, tapi kami juga telah melewati masa-masa pengharapan, sehingga Engkau menjaga dan menjamin kehidupan kami. Kami bersyukur di penghayatan Jumat Agung tahun 2020 yang dilakukan tidak seperti kebiasaan kami, tidak dilakukan di rumah gereja, tapi dilakukan di rumah gereja Tuhan, di hati kami masing-masing, dalam tempat tinggal kami. Sehingga kami percaya segala yang kami lakukan tidak akan mengurangi
memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau Tuhan disenangkan, maka kami pasti akan diberkati. Karena itu Bapa, kami bermohon, ampuni kami semua, tahirkan kami semua, pribadi, keluarga, persekutuan, bersama, dari berbagai tindakan-tindakan yang berlawanan dengan kuasa dan kehendak. Jujur harus kami akui, masih saja kami hidup dalam berbagai pengaruh dosa, sehingga tidak jarang kami masih saja enggan melakukan hal-hal yang jahat yang melukai hati Tuhan, bahkan sesama, juga pun alam ciptaan Tuhan ini. Karena itu Bapa, sebagai umat kepunyaan-Mu, sebagai umat tebusan-Mu, sebenarnya kami malu untuk ada di hadapan Tuhan. Oleh karena berbagai pemberontakan dosa masih sering mendominasi kehidupan kami. Namun kami bangga memiliki Engkau Tuhan Sang Immanuel, yang tidak pernah memperhitungkan kami kendati kami bersalah dan berdosa di hadapan Tuhan. Karena itu Bapa, kami mohon, biarlah Engkau berbelas kasihan atas kami. Biarlah Engkau mengampuni kami semua, dan kami bertekad dengan sungguh hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaharuan, sehingga kami akan melakukan praktek kasih yang sesungguhnya dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kebenaran dan keadilan. Dan karena itu mujizat Tuhan ada atas kehidupan yang kami jalani di saat ini. Bapa, firman-Mu mengokohkan kami, sebab kami yakin tanpa firman-Mu hidup ini sia dan binasa. Karena itu biarlah Tuhan firman-Mu akan memberkati kami semua, sehingga kami lebih taat, setia, rajin, bertanggung jawab dalam kami melakukan peran kami sebagai pengikut Kristus, setia mengikut Tuhan, siap pikul salib, siap menyangkal diri, walaupun banyak tantangan, penderitaan dan kepahitan yang harus kami alami. Kami sangat yakin di balik salib yang kami pikul ada kemenangan, ada kemuliaan, ada kesehatan, ada keselamatan yang Tuhan akan kerjakan bagi kami. Bapa, kami akan melengkapi penghayatan Jumat Agung melalui pelayanan
pelayanan perjamuan kudus, seluruh anggota si jamaah yang ada di Gemi Moria Girian Indah, kolom 1 sampai kolom 12, bahkan simpatisan yang ada. Kami mohon Engkau Bapa, kiranya menguduskan kami semua, menguduskan kelengkapan perjamuan ini, baik roti, anggur, sampul ucapan syukur, bahkan pun sarana-sarana elektronik yang dipergunakan, sehingga semua akan diberkati oleh Tuhan dan semua akan berbau harum di mata Tuhan, sehingga pelayanan gereja Tuhan tetap kokoh, tetap berkobar, tetap terpenuhi, karena kami percaya orang benar tidak pernah dibiarkan, apalagi ditinggalkan oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk dampak terhadap pandemi virus corona COVID-19, termasuk yang ada di tempat kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami, Engkau menjauhkan dan menghalangkan dari bencana yang menakutkan ini. Karena itu Bapa, kami siap menerima segala sesuatu aturan yang ada dalam rangka memutuskan mata rantai COVID-19 ini, dengan selalu stay at home, jaga jarak, selalu menjaga kebersihan, bahkan meningkatkan pola makan yang baik dan teratur, juga pun pikiran yang refresh. Karena itu Bapak, biarlah Engkau menjaga dan menjamin hidup kami, sehingga kami semua, terlebih khusus jemaat Gemi Moria Girian Indah dan para pelayan khusus, terhindar dari wabah virus corona COVID-19 ini. Kami berdoa untuk pemerintah yang tengah berupaya memerangi peperangan virus COVID-19 ini. Pemerintah yang ada di pusat, Presiden, Wakil Presiden, dan semua jajaran. Pemerintah yang ada di provinsi kami, Sulawesi Utara, Gubernur, Wakil Gubernur, dan jajarannya. Pemerintah yang ada di Kota Bibur, Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan jajarannya. Termasuk yang ada di Kecamatan Girian, di Kelurahan Girian Indah, di lingkungan kami masing-masing. Tuhan berkati segala upaya-upaya pemerintah ini. Bagi seluruh masyarakat dunia di mana virus ini mengglobal, Tuhan Yesus tolong, sehingga semua akan hidup berserah penuh di dalam kuasa Tuhan dan mengakui bahwa sungguh Yesus adalah anak Allah. Nyatakanlah keajaiban Tuhan. Jangan biarkan kami berada
Bagi semua yang telah mendahului karena terdampak termakan virus ini, kami percaya semua telah dimuliakan dalam Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bagi pihak gereja juga yang menghimbau para umat Tuhan, khususnya gereja Kasih Injili di Minahasa, Tuhan memberkati badan pekerja Majelis Sinode ini. Mulai yang kedua, terkasih pendeta Bapak Dr. Hei Harina dan semua perangkat pelayanan yang ada, selalu dikuatkan, disehatkan, dan diberi hikmat untuk juga boleh melayani gereja Tuhan dalam berbagai alat komunikasi elektrik di zaman milenial ini. Maka terpuji nama Tuhan. Kami percaya jemaat Gemi Moria dengan iman yang sungguh, ketika ada kelebihan berkat, kami mampu untuk memberi kepada mereka yang berkekurangan. Kami telah mengirimkan surat kepada badan pekerja Sinode Gemi melalui pemerintah Sulawesi Utara. Ada 141 keluarga yang layak dibantu. Karena itu Bapak, kami yakin 139 kepala keluarga sisanya yang ada di jemaat Gemi Moria termasuk ada dalam keadaan yang cukup stabil. Karena itu biarlah kami mau dipakai menjadi alat saluran berkat. Maka Tuhan membukakan tingkap-tingkap lain menyertai perjuangan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, semua yang telah kami upayakan, baik sebagai suami istri, anak-anak, orang tua, jemaat, masyarakat yang berkenan kepada Tuhan akan diberkati, yang tidak berkenan kepada Tuhan akan diampuni. Semua yang sakit Tuhan tolong jamah dan tolong Tuhan sembuhkan. Baik Bapak Isaskal Osian, Bapak Martinus Mandei, bahkan semua yang tidak dapat kami tuturkan satu demi satu yang ada di jemaat Gemi Moria ini, yang menikmati sukacita karena berbagai berkat-berkat Tuhan. Di antaranya hari ini bersyukur bersama keluarga pendeta orang ini Sansana boleh menikmati ulang tahun pernikahan yang ke-20. Engkau memberkati rumah tangga ini, bahkan memberkati semua yang menikmati berbagai berkat-berkat Tuhan, baik pribadi ataupun rumah tangga. Kami berdoa semua yang mengalami keadaan duka cita, di dalamnya keluarga Syabas Takalamingan Kamatompo dan keluarga Sarante Antonio, Tuhan Yesus akan memberikan penghiburan. Terpuji nama Tuhan. Ini doa kami. Mohon ampun dosa kami, layakkanlah kami semua berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melaksanakan perayaan perjamuan kudus Jumat Agung ini
Jemaat berdiri. Jemaat Yesus Kristus, agar supaya kita dikenyangkan dengan roti surga, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita mengarahkan hati kita kepada Yesus Kristus di sorga, pengantara kita kepada Bapa. Marilah, karena meja perjamuan Tuhan sudah tersedia. Jemaat di rumah kita masing-masing, mari kita melaksanakan perayaan perjamuan kudus Jumat Agung saat ini. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah. Mari dibagikan itu kepada semua anggota sini jemaat yang ada di rumah kita masing-masing. Makanlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai pendamaian yang sempurna atas segala dosa kita. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah tanda bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian sempurna atas segala dosa kita. Ambillah kamu semua. Bagikanlah itu kepada semua anggota sini jemaat yang ada di keluarga masing-masing. Minumlah kamu semua. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai pendamaian yang sempurna atas segala dosa kita. Sesudah kita makan
makan roti, minum anggur. Saya mengajak jemaat masing-masing, setiap anggota sini jemaat, untuk mari kita berdoa pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa masing-masing kita dalam permohonan kepada Tuhan. Mari berdoa. Amin. Pengucapan syukur agung Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, marilah kita mengucap syukur kepadanya dan memuji namanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian ucapan syukur dalam saduran kitab Mazmur. Jemaat duduk. Kita akan memberi persembahan, baik persembahan melalui sampul ucapan syukur atas berkat Tuhan di perayaan Jumat Agung, maupun sampul syukur atas perkenanan Tuhan boleh merayakan perjamuan kudus Jumat Agung ini. Sambil kita memberi, mari kita lakukan bersama. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan. Please,
Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian.
Dan selamat kita